just like a test. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Istana Kaca. Teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini saya akan kembali nge-review lemari pakaian teman-teman ya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan lemari pakaian 2 pintu dengan warna hitam. Namun untuk sampai lanjut, bagi teman-teman yang baru menemukan channel Istana Kaca, saya mohon dukungannya untuk like, subscribe, dan hidupkan notifikasinya. Dan bagi yang sudah bergabung, saya ucapkan banyak terima kasih juga. Saya ingatkan kepada teman-teman untuk nonton video-video dari saya agar full dan tidak di-skip supaya paham terhadap isinya. Oke teman-teman ya, langsung saja. Di sini ada lemari pakaian 2 pintu teman-teman. Namun ini ukurannya beda seperti biasa dan modelnya pun juga beda seperti yang biasanya. Kalau biasanya 2 pintunya cuman lurus-lurus aja, namun ini dibagi 2 teman-teman. Jadi kesannya jadi 4 pintu. Kita akan mulai nge-review dari ukurannya dulu teman-teman ya. Untuk ukurannya, tingginya ini 2 meter dan panjangnya 80 cm. Lalu lebar ke belakang 50 cm. Dan untuk spesifikasi kaca, untuk di dinding samping kita menggunakan kaca diamond tebal 3 mili, dan yang di belakang kita menggunakan mica 4 mili. Lalu untuk di kaca yang cermin kita menggunakan 3 mili, dan yang ini kaca polos tebal 3 mili. Namun kita beri variasi menggunakan stiker teman-teman ya. Dan untuk spesifikasi holo, kita menggunakan holo 7/8 warna ini sebetulnya coklat teman-teman ya, bukan hitam, coklat namun agak pekat. Dan kita variasinya menggunakan Tia Gorden. Kita akan melihat dalamnya seperti apa. Untuk aksesoris kunci kita menggunakan band teman-teman ya. Dalamnya seperti teman-teman. Ini lemari pakaian, namun untuk tidak untuk baju gamis teman-teman ya. Karena ini dibagi 2, mungkin di atas untuk menyimpan berkas atau surat-surat atau apa, dan yang ini khusus untuk baju gantung. Jadi tidak full ke atas teman-teman ya. Lumayan simpel. Teman-teman bisa lihat lebih dekat dalamnya seperti apa. Kalau biasanya lemarinya raknya di sebelah, yang sebelahnya gantungan sampai ke atas, namun di varian ini yang di atas untuk rak dan yang di bawahnya untuk gantungan teman-teman. Ini sebelumnya mohon maaf teman-teman, kondisi suara agak berisik karena kita emang di tepi jalan lintas Sumatera jualannya. Toko kita ada di pinggir jalan lintas, jadi ketika mobil lewat itu suaranya agak berisik. Itu mau dimaklumi teman-teman ya. Untuk dari sisi harga, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita subscriber. Kemarin ada yang bertanya, yaitu Mas Pramudia Tama. Mas, bagi ilmunya dong, gimana cara menentukan harga lemari aluminium? Oke. Untuk setiap penjual, sebetulnya sistem jual beli itu kalau menurut saya tuh tetap sama ya teman-teman. Sekian modal dan kita harus ngambil untung berapa, sekian persennya, seperti itu. Cuman di sini saya akan membagi pengalaman untuk diri saya sendiri buat Mas Pramudia. Kalau saya seperti ini ya. Kita patokannya kalau lemari aluminium itu kita menjualnya per pintu.
Karena kalau per pintu kita akan mudah nanti, dan kita membuat ukuran tuh kita tentukan. Kalau saya biasanya membuat itu satu pintunya itu kita mengukur 40 cm teman-teman. Jadi kalau 2 pintu ya berarti panjangnya 80 cm. Atau kalau 3 pintu berarti 1,20 m. Nah, gitu teman-teman. Lalu untuk penentuan harga, kalau saya hitung bahan aluminiumnya dalam satu buah lemari ini habis berapa batang. Lalu juga kacanya berapa batang. Karena begini teman-teman ya. Kalau untuk aluminium kita menghitung bahan misalkan habis 5,5 batang, kita harus menghitung 6 batang. Dan itu untuk hitung bulatnya supaya lebih enak. Juga kaca teman-teman ya. Jadi kalau sisa yang sedikit itu kita bulatkan aja. Jadi dalam satu buah lemari 3 pintu, enaknya kita menghitung yang standar itu 3 pintu teman-teman. Karena 3 pintu 1,20 m panjangnya. Jika kita menggunakan kaca juga lebarnya 1,20 m. Dan jika kita menggunakan Mika juga lebarnya 1,20 m, dan itu enak membaginya teman-teman. Jadi ketika kita membuat lemari 3 pintu, itu kita menghitung bahannya juga mudah, menghitung kaca juga mudah. Lalu nanti modalnya berapa dan kita mau mengambil untung berapa persen. Nah, jadi kalau sudah ketemu dan kita sudah tahu akan menjual berapa, kita bagi aja 3 pintu. Nah, jadi kalau udah ketemu juga dibagi 3 pintu, misalkan nih satu buah lemari 3 pintu itu sudah kita akan menjualnya dengan harga 2 juta. Nah, berarti 2 juta itu dibagi 3 pintu teman-teman ya. 2 juta dibagi 3 pintu. Anggaplah 700.000 teman-teman. Nah, jadi kita untuk patokan satu pintunya itu 700.000. Ini hanya sebuah ilustrasi teman-teman ya. Sebenarnya sebuah ilustrasi, bukan harga realnya. Jadi kalau kita udah punya patokan per pintu, nanti setiap konsumen yang ingin bertanya, Mas, lemari baju berapa harganya? Jadi kita bisa nanya berapa pintuan. Jadi seperti itu. Dan di sini untuk harga yang ini kita menjualnya di harga 2 juta rupiah, dan itu masih nego teman-teman. Untuk Mas Pramudya, kalau pengalaman saya seperti itu, mungkin kalau Mas Pramudya mau pelajari, mau nyamannya seperti apa, yang jelas intinya hukum jual beli itu kita harus mengetahui modal dulu. Kita mengetahui modal, namun kita juga harus mengetahui pasar, karena di setiap daerah tuh pasarnya berbeda-beda, dan setiap kita belanja di daerah yang berbeda itu juga bisa membedakan modal kita. Jadinya kita tahu modal, tahu pasar ya udah kita bisa mengikuti di daerah tersebut. Jangan nanti kita modal kita rupanya murah, namun di pasaran daerah kita penjualannya tinggi dan kita menjualnya murah, kan gak enak juga sama teman-teman yang lainnya. Intinya itu tadi, kita tahu modal, tahu lokasi pasaran, disitulah kita bisa menjalankan bisnis. Teman-teman ya, jika ada masukan bisa komen di bawah, dan mohon maaf apabila saya ada salah mengasih informasi mengenai harga-harga tadi, karena untuk teman-teman aluminium itu bisa dibilang yang hanya memahami ini kan teman-teman kita aluminium, jadi jangan saling tersinggung. Saya ucapkan sekali lagi mohon maaf. Salam Pak Kuripet, salam Sangsilen, salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman-teman.